Sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipimpin oleh salah ketua kelas. Amel boleh memimpin. Bersiap sebelum mulai pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Amel sudah memimpin doa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Masih semua, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Sudah pada semangat belum nih pagi hari ini? Sudah semua, Bu. Kenapa belum semangat, Neng? Soalnya belum sarapan, Bu, sama masih ngantuk. Tadi dibangunin buat ke sekolah. Lain kali sarapan terlebih dahulu ya, agar lebih semangat belajar dan fokus dalam belajar. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, negara 51 tiba di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk. Agar lebih semangat lagi belajarnya, Ibu minta satu orang untuk memimpin tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat bagaimana? Tahu, Bu. Ayo nih coba mimpin tepuk semangat. Bisa, Ibu? Iya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih nih. Sama-sama, Ibu. Sudah semangat dong ya hari ini? Sudah, Bu. Baik, sekarang coba Ibu minta lihat di bawah kolom mejanya masing-masing. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Ya, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang kalau sudah semangat dan siap menerima pembelajaran pada hari ini, adakah yang tidak membawa buku? Bawa, Bu. Oh, semua bagus, pinter-pinter berarti. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Bahasa Indonesia ya, Bu. Iya, benar sekali, bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bab 5 yaitu bertukar atau membayar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca cerita ditukar dengan apa, kalian mampu mengidentifikasi permasalahan tokoh dengan baik. Yang kedua, dengan membaca ditukar dengan apa, kalian mampu menyebutkan tujuan penulis dengan tepat. Coba amati gambar di depan. Apakah yang kalian lihat? Coba ceritakan. Ada yang tahu? Saya, Bu. Saya. Ya, coba Mel. Ada 4 orang, Bu. Di situ sedang mau ngikut kuis. Iya. Ada orang di atas meja. Benar. Lalu ada apa lagi? Ada celengan ayam. Iya, ada celengan ayam. Ada celengan apa lagi Ada tuh? celengan rumah. Iya, lalu ada apa lagi? Ada anak laki-laki.
laki-lakinya mikir mau beli bola, Bu. Iya. Kemudian Perempuannya ada anak perempuan. berpikir dia mau beli laptop, Bu. Oh, benar. Lalu ayahnya berpikir uang ini digunakan dalam pendidikan anak-anaknya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi di dalam gambar tersebut ada 4 orang. Di situ mereka sedang menghitung uang. Ada beberapa uang di atas meja, lalu ada celengan ayam dan celengan rumah. Nah, anak laki-laki ini berpikir untuk membeli bola, sedangkan anak perempuan berpikir untuk membeli laptop. Nah, lalu ayahnya ini berpikir untuk pendidikan anak-anaknya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Lalu yang pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja dalam gambar tersebut? Pernah, Bu. Pernah. Kalian hari ini membawa uang tidak? Bawa, Bu. Coba keluarkan. Ibu-ibu, saya pernah melihat uang 50 perak, Bu, sampai 25 perak. Iya, ada. Berarti kalau uang dari orang tua kamu ya? Iya, Bu. Iya. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Iya, Bu, udah gak laku lagi. Iya. Punya nih, Bu. Ibu. Aku goceng punya berapa? Ibu. Kalau Neng, Goceng. kalau Amel, ya udah ke bawa uang. Nah, kita jajan bareng ya. Oh, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tahukah kalian kegunaan benda berbentuk ayam atau rumah yang ada di dalam gambar di depan? Celengan, Bu, itu. Iya, benar sekali. Gunanya untuk apa ya? Gunanya itu Nyimpen uang. menyimpan atau menabung uang, Bu. Iya, benar sekali. Celengan ini digunakan untuk menyimpan atau menabung uang. Lalu, menurut kalian, apakah gunanya uang? Uang untuk beli jajan. Jajan, untuk kita beli sesuatu gitu, Bu. Belanja. Iya. Benar sekali. Uang itu digunakan untuk membayar ketika membeli sesuatu. Lalu ketika bertransaksi jual beli, kita membayar juga memakai uang. Nih, yang tadi kalian tunjukkan uangnya kalian masing-masing. Ada tidak gambarnya di sini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Ada. Nah, nominal yang paling kecil di dalam gambar ini yaitu uang logam 100 rupiah dan yang paling besar yaitu 100.000 rupiah. Iya. Nah, sekarang ada sebuah cerita. Ibu minta kalian untuk membacanya secara bergantian ya. Iya, Ibu. Kita mulai dari Farah, boleh maju ke depan. Coba Farah bacakan. Kita dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan itu kan kelayang saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung. Berarti kebunnya, dia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab dia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, dak bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu dak bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Baik, terima kasih Farah. Kemudian Dek Nariana, silakan maju ke depan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Pelatuk
menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai pengikat. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Dia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan Hen. Tikus perlu ubi, tetapi Hen tidak mau jamur dari tikus. Ti lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Lalu Amelia, silakan. Membuktikan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga keberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Oke, satu lagi. Ella Platuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa baru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman atau dipegang. Untuk dipegang, Aksa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Oke, terima kasih Amelia. Kemudian Ibu lanjutkan. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Dia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi, dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran yang berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. 1, 2, 4 atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Platuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda. Kecil, sedang, dan besar. Lalu, Aksa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang besar. Baik, setelah kalian membaca cerita ditukar dengan apa? Apakah kalian menyukai cerita ditukar dengan apa? Suka. Bagian mana yang paling kalian sukai? Pas pembuatan uang kayu, Bu. Ada lagi? Ada lagi? Tentu. Iya. Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan cerita
Sama ada yang kebingungan pas uangnya nggak ada pecahan yang kecil. Iya, benar sekali, pintar-pintar anak ibu. Berarti menyimak cerita ditukar dengan apa. Nah, anak-anak, sekarang ibu minta kalian membagi kelompok. Karena ada 3 orang, kalian menjadi satu kelompok ya. Ya, Bu. Oke. Baik, ibu akan membagikan LKPD-nya. Ibu ini kerjanya pakai pensil atau pulpen? Bentar. Nah, sekarang kalian bisa melihat LKPD-nya masing-masing. Dan ibu akan membacakan petunjuk pengisian LKPD. Yang pertama itu ada bagian petunjuknya. Ikuti perintah yang tertulis di LKPD. Lalu kerjakan bersama dengan kelompoknya. Jika tidak mengerti, bertanyalah kepada guru. Nah, di sini kan ada nama kelompok ya. Kalian bisa menuliskan nama kelompok kalian mulai dari nomor 1 sampai nomor 3. Lalu kalian baca cerita yang ditukar dengan apa tadi. Kan tadi sudah dibacakan juga kan. Kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa baca kembali. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelas atau teman sekelompoknya. Dijawab ya pada kolom yang tersedia di setiap nomornya. Sampai ini paham? Paham. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tulisnya pakai pensil atau pakai pulpen, Bu? Karena sudah kelas 4, kita menggunakan pulpen ya. Oke, Bu. Oke, sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Ini yang gitu. Parah nggak ngerjain? Iya. Halo kelompok 1. Kok ramai yang mau bahasa? Karena nggak mau bantuin, Bu. Ayo dikerjakan dengan serius, Iya, jangan Bu. main. Biar cepat selesai dan tidak mengganggu teman yang lainnya. Kerjakan ya. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Oke, ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Sudah? Nah, Kalau sudah, boleh tolong presentasikannya di depan ya. kasih satu orang, Bu. Ya, boleh perwakilannya satu saja. Maju. Maju ya, Bu. Ya, silakan. Soal pertama yaitu pada awalnya bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Jawabannya yaitu dengan cara barter menggunakan barang yang mereka punya. Iya, benar. Terus yang kedua, tulislah mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan. Jawabannya yaitu karena batu-batu itu tidak sama besar dan tidak sama cantik dan tidak sama warnanya, Bu. Ya, Terus yang ketiga, ada mengapa seangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Karena seangsa hanya akan membuat 3 ukuran uang, yaitu kecil, sedang, dan besar, Bu. Sudah. Terima kasih kelompok 1. Sama-sama. Hebat semuanya, keren, bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, ternyata hampir semuanya sudah paham ya. Apakah dari kalian ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, Bu. Oke, perhatikan kembali. Depan. Cermati kembali cerita ditukar dengan apa? Menurut kalian, apa
menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Yang pertanyaan kedua, menurut kalian mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Ada yang tahu? Biar lebih menarik. Iya benar, agar lebih menarik. Lalu apa lagi? Ada lagi yang tahu? Udah dipahami, Bu. Iya benar sekali Amelia. Anak-anak itu pintar-pintar dan hebat-hebat. Baik, kalau gitu kita simpulkan bersama-sama materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang kegunaan celengan berbentuk ayam dan rumah. Benar. Untuk apa fungsinya? Menyimpan atau menabung uang, Iya, lalu ada kegunaan uang yaitu untuk membayar sesuatu. Kemudian tadi sudah membaca cerita yang berjudul Ditukar dengan Apa, yang di dalamnya terdapat permasalahan tentang barter atau tukar menukar. Lalu tujuan penulis membuat cerita Ditukar dengan Apa yaitu tadi untuk apa? barter, menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan, Bu. Iya benar sekali. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Sudah paham ya berarti ya. Sudah, Bu. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian kerjakan soal evaluasi. Ibu bagikan soal evaluasinya satu ya. Ibu, kita nggak pulang, Bu. Nanti Kok ya kita sebentar ya, ngerjain tugas terus, Bu? Ya apa-apa, biar tambah pintar. Silakan mengerjakan soal evaluasinya. Tidak boleh mencontek. Ibu berikan waktu 5 menit. Ayo, Bu, saya silakan nggak ada mengerjakan. pensil, Bu. Ada yang punya lagi untuk dipinjamkan? Ada ini. Nah tuh, Faruk punya. Silakan mengerjakan. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Satu. Aku udah. Oke, kalau sudah boleh dulu ya. Oke. Sudah, Bu. Bu ini tadi baik, sudah semua. Pegang dulu ya. Buat belajar lagi di rumah. Oke, kalau sudah mengerjakan soal evaluasi, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya ada di buku Bahasa Indonesia halaman 112 sampai 113 ya. Dituliskan di buku tulis masing-masing. Dapat dipahami ya semuanya anak-anak? Dapat, Bu. Oke, sebelum pulang Ibu ingin tahu perasaan kalian setelah melewati pembelajaran pada hari ini. Ngantuk, Bu. Senang, ngantuk. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Kayak begini, Bu. Senang berarti ya? Tapi ngantuk. Ngantuk. Ya, nanti pulang-pulang boleh istirahat ya. Oke, karena setelah ini kita akan pulang, jadi Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Jika di awal kita sudah mengawalinya dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa pula. Oke, ketua kelas silakan memimpin doa. bersiap. Sebelum pulang, mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh